Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Sinda Aicha, saya dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi pastinya. Nah, sebelumnya NIM saya 1902408. Kali ini saya akan membahas mengenai topik sistem komunikasi Indonesia dan fokus saya akan mengambil media sosial sebagai pembahasan kita kali ini. Oke, langsung saja sebelumnya kita perkenalkan dulu apa itu sistem komunikasi Indonesia. Ada yang tahu nggak apa itu sistem komunikasi Indonesia? Nah, sistem komunikasi Indonesia dapat diartikan sebagai satu kesatuan atau susunan kompleks elemen-elemen sistem komunikasi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut NKRI. Nah, untuk sistem komunikasi Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 3 ruang lingkup. Yang pertama ada wilayah geografis, lalu ada media dan juga pola komunikasi. Yang pertama akan kita bahas mengenai wilayah geografis secara umumnya saja. Sebelumnya wilayah geografis itu terbagi menjadi 2. Ada perdesaan dan perkotaan. Pasti kalian sudah enggak gitu. Apa perbedaan dari perdesaan dan apa perbedaan dari kondisi geografis dari sistem komunikasi Indonesia yang ada di perkotaan? Ya, kita mainkan ke ranah perdesaan. Dalam wilayah perdesaan, orang-orang pentingnya itu seperti tokoh-tokoh yang berpengaruh lah yang kita bisa sebutkan, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan masyarakat perkotaan di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Hal tersebut disebabkan oleh kultur yang berbeda atau budaya yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat yang ada di perdesaan. Oke, lalu kita masuk ke media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Media modern ini meliputi media cetak. Apa saja media cetak? Yang pertama ada surat kabar, lalu ada majalah dan juga tabloid. Surat kabar memang sekarang sudah jarang kita lihat karena sudah beralih ke artikel-artikel yang ada di media sosial. Misalkan Sindo kan sudah punya akun official di media sosial sendiri. Lebih tepatnya di Instagram gitu. Jadi lebih mudah kita jumpai. Lalu ada juga media elektronik, meliputi televisi dan radio. Televisi pasti untuk kita yang sedang berkeluarga tidak jauh-jauh dari hiburannya ya televisi. Nah, lalu ada media digital atau online, meliputi berita online, media sosial dan komunikasi online. Media sosial, kita lebih sering menggunakan media sosial sebenarnya sekarang ini karena ya kita tahu karena pandemi atau COVID-19 membuat kita beralih dari suatu kegiatan sosial yang biasanya lebih akrab kita mainkan, maksudnya aktivitas itu lebih sering kita pergunakan, sekarang malah beralih ke media sosial, lebih sering ke Instagram, lebih sering ke Google Meet karena tuntutan pelajaran juga yang mengharuskan pendaringan, dan juga ada Zoom dan WhatsApp yang pastinya untuk memudahkan kita memantangi notifikasi dari dosen. Sementara itu sistem media tradisional ini meliputi berbagai kearifan lokal di Indonesia, yakni ada kesenian rakyat seperti wayang contohnya, ketoprak dan lain-lain. Lalu ada nyanyian rakyat seperti lagu-lagu Jawa, dan yang ketiga ada cerita rakyat seperti dongeng, legenda dan lain-lain. Nah, yang keempat nih terakhir, ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Kita pasti sering mendengarkan pepatah peribahasa yang dikeluarkan dari orang tua kita untuk menasihati kita dan memberi motivasi untuk membangkitkan semangat kita lagi. Nah, kebetulan nih pada Kamis hari ini, tepat di tanggal 10 Juni, diperingatinya Hari Media Sosial.
nasional ke-6. Untuk memperingatinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan unggahan di Instagram pada @Kominfo tentang tata tertib berkunjung ke media sosial. Pertama, penting untuk membaca syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi platform media sosial. Kemudian, jika melihat sebuah informasi yang mudah menyebarkan, periksa dulu datanya benar atau tidak. Gunakan kata-kata yang sopan. Jika memang ingin memberikan kritik, buatlah kritikan tersebut lebih membangun. Sering nih kita lihat kebebasan dalam berkomentar oleh netizen-netizen yang sok tahu atau sotoy nih bahasanya. Ranah komentar atau fitur komentar itu seringkali ditempatkan untuk orang bebas beropini, kadang tanpa filter dan langsung meluapkan amarahnya begitu saja. Oke, selanjutnya tidak membuat konten yang meresahkan, apalagi konten negatif bermuatan sara. Hal yang terpenting menggunakan sosial media adalah lindungi data pribadimu. Berhati-hati dengan kegiatan yang oversharing dan filter akun toksik.